Kemudian yang jadi kendala adalah administrasi pendaftaran itu tadi, karena ternyata tingkat literasi digital masyarakat berbeda-beda. Kalau yang milenial sampai ke Gen Z mungkin akan lebih mudah mengakses melalui aplikasi Satu Sehat, tetapi untuk yang di atas milenial ini perlu strategi tersendiri. Tadi sudah disampaikan bisa langsung datang ke pusat kesehatan. Hal ini juga ternyata berpengaruh pada sosialisasinya juga. Saya rasa yang harus dipertimbangkan metode untuk melakukan sosialisasi pada generasi-generasi yang berbeda ini tentu juga pendekatannya harus berbeda. Dan kemudian juga tingkat pendidikannya, tingkat pendidikan masyarakat sekarang sudah lebih baik. Mereka paham bahwa ini penting, cek kesehatan itu penting. Dan pemerintah memberikan hadiah reward pada masyarakat dengan cara menggratiskan pembayaran kapitasi itu kalau dia mampu memenuhi kontak dengan pihak pasien atau baik itu yang sakit atau yang sehat, termasuk di dalamnya cek kesehatan gratis ini menjadi satu kumulatif di situ. Nanti ada bentuk reward yang disiapkan. Nah, ini kemarin sempat kita bahas, bahkan di jajaran tataran Kementerian Kesehatan juga sudah terlontar dan sudah mulai membahas tentang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahid dalam wawancara eksklusif ya. Setiap episode kami akan selalu menghadirkan informasi penting, unik dan menarik untuk Anda semua. Di episode kali ini saya menghadirkan narasumber yang tentu lebih luar biasa lagi. 3 ya, merupakan yang selalu menjaga kesehatan kita, yang membantu memberikan kesehatan kita. Saya perkenalkan dulu, ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Dr. lalu Hamzi Fikri. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis ya. Oke, terima kasih. Berikutnya yang tidak asing lagi ya, ini yang sudah lama hilang di layar kaca ya. Ada Dr. Nurhandini Eka Dewi sebagai Ketua Forum Peduli NTB Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pensiun Dokter? Alhamdulillah. Oke, dan terakhir ini Wakil Ketua 2 ID Wilayah NTB ada Dr. Wahyu Sulistia Afar. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih nih ya, kita menghadirkan narasumber yang luar biasa sibuknya di siang hari ini. Kita tahu bahwa pada bulan Februari kemarin ya, ada program yang nasional, itu merupakan program pemeriksaan kesehatan gratis. Salah satu program milik Prabowo Gibran yang sekarang sedang berlangsung. Nah, tapi banyak juga informasi di luar sana terhadap program ini yang belum tahu ternyata. Nah, dari itu kita akan cari tahu soal bagaimana sebenarnya pelaksanaan program itu di wilayah Nusa Tenggara Barat. Pertama kita akan menyapa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Dokter, ini seperti apa sebenarnya program pemeriksaan kesehatan gratis yang dimaksud oleh pemerintah pusat ini? Ya, jadi terima kasih. Salah satu program yang menjadi bagian dari asa cita di situ ya, kita dengan program Pak Presiden Prabowo, kemudian Kementerian Kesehatan ada yang disebut Quick Win di situ, program hasil terbaik cepat. Nah, salah satunya di sini adalah program pemeriksaan kesehatan gratis. Tapi kalau kita familiarnya disebut cek kesehatan gratis. Nah, ini suatu hal yang positif. Selain asa cita tadi, selain cek kesehatan gratis, ada juga peningkatan rumah sakit, kapasitas rumah sakit kita kebagian satu rumah sakit di Kota Bima. Kemudian fokus juga di pengendalian pencegahan penanggulangan tuberkulosis. Nah, di sini kita bicara cek kesehatan gratis. Ini satu hal yang menurut kami positif dan bisa manfaat untuk masyarakat, terutama kalau kita bicara prevention ya, pencegahan promotif preventif itu, karena sekarang kita berbicara Indonesia sehat, NTB sehat, bagaimana memastikan semakin banyak kita memproduksi orang-orang sehat, mencegah jangan sampai terjadi kesakitan gitu kan. Karena salah satu kita kalau di NTB kita kenal yang disebut NTB emas ya, kemudian
kita juga kepingin nanti di NTB Mas itu harapan hidup kita meningkat, salah satunya. Nah, dengan adanya pemeriksaan cek kesehatan gratis ini, individu yang berulang tahun terutama saat ini kan ini cek kesehatan gratis ini pada yang berulang tahun sebagai hadiah bagi ulang tahunnya. Nah, ini bagus untuk mengetahui lebih awal kondisi kesehatan. Sudah tahu lebih awal, lebih mudah kita intervensi, lebih mudah dilakukan tindakan-tindakan. Dan itu dilaksanakan di puskesmas. Alhamdulillah kita di NTB seluruh puskesmas, kita 10 puskesmas, ada sekitar 177 puskesmas sudah menjalankan itu. Sudah ya, oke. Nah kalau boleh tahu, selama proses ini pelaksanaannya ada kendala nggak? Nah kalau bicara kendala ya, tetap ada kendala secara teknis. Tetapi alhamdulillah kita memulai ini kan sejak 10 Februari ya, dan ternyata animo masyarakat cukup responnya positif ya. Hingga hari ini saya cek sudah lebih dari 6.000 pengguna cek kesehatan gratis ini kita lihat datanya, data asik namanya, cek ternyata hampir 6.000 lebih ya. Dan alhamdulillah juga kalau kita lihat proporsinya 60% lebih banyak wanita yang mengakses ini. Itu menarik daripada laki-laki ya. Nah, salah satu kendala tadi tentunya sosialisasi, kemudian aspek Sarpas dan SDM juga masih menjadi tantangan kita. Contoh misalnya kalau sekarang kita masih bisa melayani dengan jumlah 5 atau 10 orang dalam harian. Tapi nanti pas yang 31 Desember yang nggak punya tanggal ulang tahun, nah biasanya berudak di situ. Oh iya bahaya tuh Desember. Harus kita siapkan antisipasi. Kemudian aspek BMHP juga ada beberapa yang masih terkendala seperti ini. Tapi ini dengan kita mengetahui paling tidak memulai ini kebutuhan secara bertahap tentunya akan dilengkapi dari sisi kebutuhan SDM-nya, kemudian BMHP-nya, sarana prasarana, terutama kalau ke depan kita memerlukan masing puskesmas itu ada tempat khusus untuk memeriksakan untuk cek kesehatan gratis. Oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang lain Pak Dokter, saya ke Dokter Eka dulu. Saya pengen tanya dong responnya sebagai forum peduli NTB Sehat terhadap program ini. Iya, ini sebetulnya salah satu hal yang kita pikirkan sejak lama. Dulu kita ada program dari dulu sampai sekarang, namanya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Salah satu dari Germas itu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu adalah awareness terhadap kesehatan pribadi, awareness terhadap kesehatan pribadi. Jadi bagaimana seseorang bisa mencegah penyakit. Nah, bagaimana dia mencegah penyakit kalau dia tidak tahu data dasar penyakit? Karena itu adanya program pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat membantu seseorang untuk mempunyai data dasar penyakit. Selama ini kan kalau orang tuh masih kalau tidak sakit tidak berobat, tidak datang. Jadi makanya namanya rumah sakit ya, bukan rumah sehat ya. Iya. Nah dengan demikian kita memulai merubah mindset masyarakat bahwa datanglah ke rumah sakit, datanglah ke sarana pelayanan kesehatan sebelum Anda sakit. Yaitu dengan melakukan general check up. Ini sebenarnya mini general check up namanya ya itu. Karena demikian kita bisa mulai dapat data pasien-pasien yang ada, data dasarnya seperti apa, apakah dia punya penyakit, dan kita tahu bahwa semakin kesini penyakit-penyakit yang banyak itu adalah penyakit tidak menular, bukan penyakit menular, dan itu biasanya tidak terdeteksi kalau yang bersangkutan tidak melakukan check up. Jadi kita bisa cegah, saya seperti contohnya diabetes, kan? Orang sering tidak tahu dirinya diabetes, tahu sudah terkapar bahwa tahu pada dirinya diabetes. Melalui program cek kesehatan gratis ini, dia dari cek kesehatan yang rutin itu dia bisa tahu saya penderita diabetes dan dia bisa langsung melakukan pengobatan untuk dirinya sendiri. Cukup baik berarti. Itu sesuatu program yang baik. Oke, baik. Sekarang dari kacamata IDI, saya pengen dengar gimana tanggapannya soal program cek kesehatan gratis. Ya, terima kasih Mas Diki. Pada prinsipnya kami di
Ikatan Dokter Indonesia wilayah NTB tentu saja sangat mendukung program ini, karena program ini kalau bisa kita bilang mengembalikan marwah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat untuk menjadi pusat kesehatan, bukan pusat kesakitan. Ya, mengembalikan marwah puskesmas untuk lebih bergerak di bidang preventif, jadi tidak kuratif. Nah, memang sudah banyak tadi disampaikan oleh Dr. Eka, program-program yang existing sebelumnya sudah pernah ada, yang menyasar upaya preventif ini sudah ada Germas, ada Poswindu, ada Prolanis dan sebagainya, ada banyak sekali program-program sebelumnya, tetapi penting rupanya untuk gaya komunikasi kepada masyarakat itu lebih familiar, itu menjadi penting. Ya, kemudian lebih nyata dampaknya dirasakan oleh masyarakat itu ternyata menjadi penting. Salah satunya dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Dulu pernah ada program Pandu PTM juga, pelayanan terpadu khusus untuk penyakit tidak menular. Ada indikator tertentu capaiannya, yaitu untuk itu tadi memeriksakan kesehatannya. Kalau nggak salah indikatornya 100% untuk penyakit tidak menular. Nah, ini nampaknya kurang familiar di masyarakat, sehingga waktu itu saya juga bergabung bersama teman-teman Pandu PTM menjadi fasilitator pelatihan tenaga kesehatan untuk itu. Coba dong promosinya pakai bahasa yang disenengin masyarakat. Medical check up gratis tuh. Kalau di lab-lab swasta kan keren banget tuh kayaknya gitu. Berbayar. Nah, ini kita gratis loh. Itu sebenarnya sudah ada sebelumnya. Betul Dr. Eka sampaikan. Tetapi ini nampaknya ditangkap oleh pemerintah sekarang dengan lebih baik untuk mengkomunikasikan ke masyarakat dengan lebih baik dan tepat sasaran. Saya rasa itu. Oke. Baik, saya kembali ke Kepala Dinas Kesehatan. Nah, ini kan kita pengen tahu juga sasarannya siapa sebenarnya program cek kesehatan. Ya, oke. Jadi kalau bicara sasaran ada 3 sebenarnya di situ. Pertama adalah tapi secara umum di sini adalah sasarannya semua siklus hidup. Dari mulai bayi sejak lahir sampai kepada remaja, bahkan sampai ke lansia. Kita bagi 3 tadi. Pertama bahwa PKG pada saat hari ulang tahun, CKG kalau sebutnya CKG, saat hari ulang tahun. Jadi ini untuk bayi usia 6 tahun, artinya hingga usia 6 tahun dari balita dan anak usia prasekolah. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi sasarannya untuk tadi di atas 18 tahun, baik itu dewasa ataupun lanjut usia tadi ya. Kemudian PKG juga dibagi di sini untuk yang anak sekolah ya, usia 7 sampai 17 tahun, dan tadi yang PKG khusus yang ketiga adalah untuk ibu hamil, bayi, anak hingga usia 6 tahun ya. Jadi tapi yang sekarang yang sedang berjalan saat ini cek kesehatan gratis saat ulang tahun. Itu yang saya lihat trennya sudah positif ya. Dalam 1 bulan kita evaluasi sudah mencapai 6.000 lebih ini. Nanti kalau untuk yang anak sekolah tidak ada masanya pada saat tertentu, nanti pas masuk usia sekolah nanti ada tahapannya berikutnya. Tadi 3 tahapan tadi saya sampaikan, 3 sasaran tadi. Kalau efek positifnya dari program ini kita apa khusus untuk pemeriksaan kesehatan? Ya, pertama bahwa ini tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa ini hal yang positif buat terutama untuk kesehatan individu, untuk kesehatan masyarakat. Orang lebih early detection, mengetahui lebih awal. Dan ketika orang lebih awal mengetahui potensi dia sakit apa dengan melakukan cek kesehatan ini, tentunya dia bisa melakukan intervensi lebih awal. Salah satunya itu. Jadi menjaga agar kita yang sehat tetap sehat, yang sehat jangan sampai sakit salah satunya. Jadi keuntungan lebih banyak kepada individu, masyarakat jelas keuntungannya sangat positif di situ. Kalau bicara data mungkin Dok. Ya. Sekarang di 10 kabupaten kota mana yang mendominasi? Yang mendominasi ya. Kalau dari data yang masuk kepada kami, memang tren itu banyak di Pulau Lombok ya. Tapi secara umum tadi 10 kabupaten kota sudah memulai ini. Teman-teman di Pulau Seberang juga dari sisi data
ya tidak semasif yang sudah berjalan di Pulau Lombok ya. Nah, tapi saya lihat ini seiring nanti dengan perjalanan waktu, dengan kuatnya kita melakukan sosialisasi, tren itu insya Allah saya optimis semakin meningkat. Kalau kendala kalau di daerah di NTB di mana? Wilayah mana kalau boleh tahu? Kendala. Ya, tadi yang kita hadapi saat ini pertama tadi harus kita masifkan lagi sosialisasi. Itu penting juga ya. Salah satu media ini juga bagian dari penting untuk sosialisasi. Kemudian kan masyarakat juga sekarang sudah sangat mudah mengakses media sosial ya. Salah satu syarat cek kesehatan gratis itu ini juga perlu tersampaikan untuk mengakses aplikasi Satu Sehat. Bahkan alternatifnya jika masyarakat itu ternyata kurang familiar mengakses Satu Sehat, bisa langsung datang ke puskesmas juga. Ada didaftarkan lewat aplikasi namanya Asik ya. Kemudian yang ketiga lewat semacam kontak WA ya, ada nomor kontaknya, nanti saya bisa sampaikan di sini untuk mekanisme pemeriksaannya di nomor kontaknya ya. Jadi ini bisa langsung diakses ya di nomor 0812 7887 8812. Jadi semacam chatbot ya, chatbot. Jadi online. Kalau alternatifnya seperti itu untuk mengakses pendaftaran. Untuk daftar itu harus melalui aplikasi yang tadi. Ya, ya. Tidak bisa manual menurut saya. Ya tadi manual, salah satunya bisa langsung ke puskesmas juga atau mendaftarkan diri. Oke, saya geser ke IDI ya. Ini bagaimana IDI? Saking banyaknya hari ini masyarakat ya berbondong-bondong mendaftar pemeriksaan kesehatan gratis. Namanya juga gratis itu pasti ramai. Nah ini bagaimana cara mengaturnya teman-teman dokter nakes di situ? Iya. Kalau dari info yang disampaikan dari Pak Kadinkes tadi, ini masih awal ya, jadi masih bisa teratasi. Belum membludak gitu ya? Belum membludak, Okay. tetapi tetap perlu diantisipasi. Kalau saya kumpulkan permasalahan input dari teman-teman dokter di lapangan, terutama di puskesmas sebagai pelaksana cek kesehatan gratis ini, yang masih menjadi kendala itu kalau antrian belum ya, Okay. belum. Kemudian yang jadi kendala adalah administrasi pendaftaran itu tadi, karena ternyata tingkat literasi digital masyarakat berbeda-beda. Kalau yang milenial sampai ke Gen Z mungkin akan lebih mudah mengakses melalui aplikasi Satu Sehat, tetapi untuk yang di atas milenial ini perlu strategi tersendiri. Tadi sudah disampaikan bisa langsung datang ke pusat kesehatan. Hal ini juga ternyata berpengaruh pada sosialisasinya juga. Saya rasa yang harus dipertimbangkan metode untuk melakukan sosialisasi pada generasi-generasi yang berbeda ini tentu juga pendekatannya harus berbeda. Kemudian yang masih menjadi permasalahan saat ini adalah BMHP. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Kadinkes. Keterbatasan BMHP ini masih bahan habis pakainya ini masih menjadi kendala ya, namanya juga masih awal, barangkali ke depan pastinya ada perbaikan-perbaikan. Sementara itu ya dari administrasi tadi, permasalahan literasi digital, BMHP, dan barangkali nanti kalau membludak kesiapan untuk barangkali harus ada ruangan khusus tersendiri untuk itu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan mengetahui kondisinya, kalau yang normal oke, silakan diedukasi. Normal berarti nanti tahun depan datang lagi dan sebagainya, menjaga lifestyle dan sebagainya. Tetapi kalau ada yang sakit, what next? Apakah sudah siap kapasitas kita, mengingat SDM di NTB secara umum masih terbatas, maka peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu solusinya. What next? Follow up pasien setelah itu barangkali juga bisa menggunakan berbasis AI dengan telemedicine, itu menjadi salah satu solusi barangkali ke depan. Kemudian salah satu yang menjadi input ya dari teman-teman di lapangan adalah bagaimana membangun komunikasi lebih baik dengan pasien, karena ini kan pasiennya sehat ya yang datang, maka komunikasi hubungan dokter pasien ini harus dijaga. Sedangkan di sisi lain teman-teman di lapangan harus segera input data ke elektronik rekam medis elektroniknya. Nah ini harus simultan dilakukan, ini menjadi salah satu kendala. Saya mendapat salah satu kabar bahagia bahwa salah satu dokter kita di NTB baru saja mendapatkan penghargaan untuk inovasi ini. Jadi beliau
tergerak dari pemeriksaan kesehatan gratis yang beliau harus menghadapi pasien, di sisi lain harus segera input, itu tidak memungkinkan secara simultan dilakukan, maka beliau menggunakan AI untuk bisa menangkap percakapan dokter pasien dan bisa langsung dibentuk teks untuk diinput. Berarti terobosan baru dong. Salah satu inovasi, dan mungkin ke depan akan diharapkan ada ruang untuk membangun inovasi-inovasi semacam ini. Baik, Bu Dokter Eka, saya bertanya Bu Dokter, menurut Bu Dokter kenapa kira-kira sekarang pemerintah serius dalam program? Kenapa tidak dari sebelumnya? Dulu kan nggak salah ada namanya Germes ya, nggak salah Bu Dokter. Nah, kenapa kira-kira sekarang ini Bu Dokter? Apakah situasi kesehatan kita ini sedang tidak baik-baik atau seperti apa menurut Bu Dokter? Jadi sebetulnya kegiatan layanan kesehatan atau program kesehatan itu selalu sambung menyambung. Yang dulu ada pandu BPM, ada Germas, tapi terkendala untuk hal-hal yang sifatnya yang sekarang itu dimudahkan, ada digitalisasi, ada e-rekam-medik, itu kan sangat mempermudah pekerjaan kita. Yang dulu harus capek nulis itu sekarang mudah. Dan kemudian juga tingkat pendidikan pendidikan masyarakat sekarang sudah lebih baik. Kita paham bahwa ini penting, cek kesehatan gratis. Cek kesehatan itu penting, dan pemerintah memberikan hadiah reward pada masyarakatnya dengan cara menggratiskan pemeriksaan itu. Nah, itu sebetulnya bagian dari program Universal Health Coverage. Jadi ada orang bilang Universal Health Coverage itu arahnya adalah BPJS 100%, sebetulnya enggak. Universal Health Coverage itu adalah cakupan kesehatan semesta untuk masyarakat dalam sisi pencegahan, pengobatan, dan peningkatan kesehatan sesudah dia sakit. Kalau berbicara wilayah Bu Dokter Eka, di NTB ada 10 kabupaten kota, daerah atau kabupaten kota yang secara ini banyak penyakit, itu di wilayah mana kalau hasil ini sharing dengan teman-teman dokter? Kalau penyakit itu kan rata ya. Cuma mungkin kita di kesehatan itu kan ada istilahnya, kita melihat 10 besar penyakit. 10 besar penyakit. Nah, cuman mungkin daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda dari sisi 10 besar itu. Ada di perkotaan mungkin PT, tapi rata-rata hampir mirip. Kalau kita lihat ya, misalnya di anak-anak paling banyak kalau ini pasien apa, pneumonia atau paru-paru, itu kan masalah. Diare nomor 2 itu rata aja. Ya, rata. Jadi ya lihat musim lah ya, musim, kalau musim hujan apa yang banyak seperti itu. Baik Pak Kepala Dinas, Pak Dokter. Nah, ini menarik ini. Saya lihat ini sosialisasinya ini seperti apa? Kok saya juga sebagai masyarakat di NTB ini merasa ini kurang tahu informasi. Nah, ini cara mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana di dinas? Ya, pertama bahwa strategi yang kita gunakan untuk sosialisasi pertama dari sisi dengan teman-teman kabupaten kota, kita sudah identifikasi sasarannya, kemudian termasuk dalam sosialisasi yang kita lakukan lewat media-media yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan salah satunya. Kemudian teman-teman juga di fasilitas kesehatan sering melakukan kunjungan-kunjungan ke Posyandu, ke Pustu, ya. Kita tahu sekarang ada integrasi layanan primer, itu juga bagian penting dilakukan kegiatan sosialisasi ataupun momen-momen pertemuan dengan lintas sektor di situ. Ada kegiatan memang tidak ada kegiatan yang bersinggungan misalnya dengan kesehatan, tapi kita masuk juga di situ, kegiatan sosialisasi bersama lintas sektor. Dan yang lebih ngetren sekarang kan lewat media sosial, FB, IG, semua mesti punya, tapi itu mesti punya pangsa pasar yang berbeda-beda. Nah, dengan strategi sosialisasi yang kita lakukan, memang tadi butuh juga dukungan dari pihak kan kita sebut pentahelik ya. Pentahelik bisa governmentnya, bisa media, akademisi juga bisa punya peran penting, termasuk medianya di situ. Nah, salah satunya sosialisasi dengan media ini bagian penting dari pentahelik untuk membantu untuk sosialisasi. Ya. Jadi kita berharap kalau semakin banyak orang mindset berubah
bahwa pola hidup sehat itu menjadi suatu kebutuhan ke depan. Ini hal yang positif buat kita dengan tren yang sekarang udah mulai peningkatan tadi kasus-kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, diabetes mellitus itu kan trennya sudah mulai meningkat sekarang. Kalau ini dilakukan early detection lebih awal, lebih awal dilakukan intervensi. Jadi itu juga bagian dari pencegahan dari aspek mengurangi penyakit ya di situ. Kalau menurut Pak Dokter, sosialisasi yang dilakukan selama ini itu sudah cukup atau masih banyak kurang? Saya rasa masih perlu kita masifkan lagi sosialisasi. Jadi apalagi ini banyak baru ya? Ya, betul. Oke. Baik, ini yang menarik mungkin, dan ini mungkin saya perlu tanggapan tiga-tiganya langsung ini, Pak Dokter, Ibu Dokter ya. Pertama, kan di tengah ada beban, dalam tanda kutip ini anggap saja beban baru. Ini kan akan banyak sekali manusia yang akan mengecek kesehatan. Di situ kan akan ada tambahan beban kerja teman-teman nakes. Nah ini sudah dibahas tidak sampai sedetil itu untuk bagaimana mungkin insentifnya atau tunjangannya itu sudah akan ada dampak tidak dalam pelaksanaan program ini, Pak Dokter? Pertama terkait insentif ya. Kalau saya menyatakan insentif ini bagian motivasi juga untuk petugas-petugas kita. Sudah mulai terbahas baik tingkat kemarin sempat saya ketemu dengan teman-teman BPJS. Nah ke depan itu di FKTP polanya bukan lagi punishment tetapi lebih kepada reward ya. Sekarang ini kan pembayaran kapitasi itu kalau dia mampu memenuhi kontak dengan pihak pasien atau baik itu yang sakit atau yang sehat, termasuk di dalamnya cek kesehatan gratis ini menjadi suatu kumulatif di situ. Nanti ada bentuk reward yang disiapkan. Nah ini kemarin sempat kita bahas, bahkan di jajaran tataran Kementerian Kesehatan juga sudah terlontar dan sudah mulai membahas tentang ini. Ya, ini kan memang program yang baru awal. Kurang sebulan lah ya? Sebulan, kurang sebulan ini. Dan saya lihat karena trennya udah positif, kita sudah mulai harus memikirkan tentang reward tadi. Dari sisi reward itu bagian penting juga korelasi dengan motivasi dari petugas kesehatan kita. Oke, kalau Bu Dokter Eka soal itu penting tidak Bu Dokter? Ya, saya kira tuh imbal baliknya seperti itu. Jadi selama ini kan BPJS itu membayar berdasarkan kapitalisasi. Ya. Dengan ukuran-ukuran yang sudah ada, dan salah satunya sebetulnya yang di cover itu adalah dengan termasuk preventif. Ini preventif itu masuk dalam hitungan kapitasi. Cuma yang masih dianggap kurang adil adalah angkanya. Oke. Itu aspirasi ya Bu Dokter? Setuju dok. Oke. Untuk beban kerjanya, karena hitungannya kan per penduduk. Artinya penduduk itu kan diharapkan kalau dia semua penduduk di wilayah kerja tersebut akan datang minimal sekali. Ditambah lagi kalau dia sakit. Saya yang sehat sakit. Selama ini yang dilayani yang khusus sudah dilayani ya. Tadi Dr. Fikri ngomong yang pelayanan kesehatan khusus. Anak sekolah sudah lama sekali kita lakukan screening anak sekolah. Setiap anak sekolah masuk sekolah ada screening anak sekolah yang dilakukan oleh puskesmas. Kemudian pemeriksaan bayi, balita dan ibu hamil di posyandu itu kan sebetulnya PKG ya. Ada petiknya PKG lalu yang dirasa. Oke. Setuju. Oke, sekarang dari Idi. Nah ini biasa menampung banyak aspirasi ya, dokter curhat di sini. Gimana Idi? Soal program? Iya, ya itu jadi salah satu yang paling penting tadi disampaikan oleh teman-teman dokter di lapangan bahwa skema insentif harus segera dipikirkan. Mau mengembalikan marwah puskesmas menjadi upaya preventif yang lebih ditekankan itu berarti ya harus ada aspek insentifnya yang harus segera dipertimbangkan begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian hal lain lagi yang menurut saya juga harus diperhatikan, kalau tidak salah teman-teman di puskesmas ini mereka mengalami kesulitan dalam hal ini
tadi administrasi input tadi itu. Jadi kadangkala yang diinput di e-rekam medis itu ternyata belum terbridging dengan aplikasi lain yang masih cukup banyak ya Pak Dokter. Nanti mohon klarifikasinya. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala, itu belum bridging gitu loh Mas antara sistem aplikasi satu dengan aplikasi yang lain dengan banyaknya program. Itu 2. Kemudian barangkali untuk pemetaan sasaran, ini saran dari kami bahwa mungkin perlu dilibatkan lintas sektor, tadi sudah disinggung oleh Pak Kadinkes, karena yang khusus tadi untuk dewasa menggunakan ulang tahun ya, tanggal ulang tahun boleh dengan Dukcapil barangkali untuk memetakan Dukcapil masing-masing kabupaten kota, bulan ini bebannya seberapa begitu. Itu barangkali. Kemudian tadi disampaikan kok kebanyakan ibu-ibu, nah ini berarti aspek GETSI juga harus menjadi sasaran, artinya harus menjadi pertimbangan penting. GETSI adalah gender equality, disability, dan social inclusion. Ya, kalau gender tadi ibu-ibu ya berarti nggak imbang ya Dok ya, bapak-bapaknya belum barangkali disasar di perkantoran barangkali karena bapaknya bekerja atau di tempat kerjanya. Kemudian untuk disabilitas jangan dilupakan, juga harusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Mereka termasuk neglected populasi yang sering terabaikan. Dan social inclusion mungkin bisa lintas sektor dengan dinas sosial barangkali yang menerima PKH, nggak dikasih dulu kalau belum melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi pendekatan polisinya barangkali mengarah ke sana. Pak Dokter, boleh ditanggapi tadi soal aplikasi itu. Nah, itu menjadi salah satu persoalan administrasi. Mungkin perlu diklarifikasi seperti apa aplikasi tadi ya. Yang tadi itu. Ya, jadi aplikasi dari sisi sistemnya ya. Kadang-kadang sering terjadi. Memang ada kalau di kita di jajaran kesehatan ini hampir ada 200 aplikasi. Banyak sekali. Itu sudah terbahas juga sekarang. Bagaimana itu dipangkas menjadi aplikasi yang lebih simpel, kemudian jumlahnya lebih sedikit, dan teman-teman nakes itu akan lebih banyak waktunya untuk melayani. Bukan saat ini memang banyak waktu juga membuat laporan. Baik, sebelumnya kita ada manual, sekarang sudah kita beralih ke digital. Dan ini memang secara teknis tentunya aplikasi yang banyak itu disimpelkan melalui mekanisme bridging yang disampaikan tadi ini. Dan sudah ditangkap oleh DTU Kemenkes Kesehatan, dan ini on process. Progresnya sekarang sudah positif, sudah semakin sedikit lebih ringkas. Nah, coba tadi juga kita lihat ada beberapa puskesmas yang ternyata sudah melakukan simplicity dan dalam layanan lebih mudah, pasiennya lebih cepat diakses layanannya gitu. Hal positif ini bertahap dari sisi pembangunan kesehatan dan progresnya saya lihat sudah positif. Baik, Dokter Eka, terakhir, apa harapan dari program ini kalau dari dokter senior? Ya, kita berharap bahwa ada impian kita ya, bahwa Indonesia itu punya registry. Registry itu adalah pencatatan penyakit, pencatatan berdasarkan per penyakit. Sebetulnya berapa sih kita punya penderita diabetes? Berapa sih kita punya penderita hipertensi? Selama ini kita hanya berdasarkan data-data yang datang berobat. Ya, itu data Indonesia itu. Nah, kita berharap dengan adanya PKG ini, mungkin dalam waktu 5 tahun lah bisa semua kita punya registry penyakit per penyakit di Indonesia. Dengan demikian perhitungan biaya kesehatan costingnya kita bisa hitung lebih detail lagi bahwa Indonesia membutuhkan dana sekian untuk kesehatan. Kenapa? Karena dia punya sekian penderita hipertensi, punya sekian penderita diabetes, punya sekian penderita TBC. Jadi itu karena semua penderita ini kan butuh pelayanan. Nah, selama ini kan estimasi penganggaran atau estimasi pembiayaan semua itu kan masih berdasarkan yang berobat. Belum real jumlah masyarakat yang sakit atau yang menderita penyakit. Baik. Oke, dari ID mungkin ya, apa harapannya? Jangan hanya ditambah bebannya tapi nggak ada solusi. Kira-kira ID, apa yang mau disampaikan? Saya hanya melanjutkan Dr. Eka sampaikan tadi bahwa
dengan adanya data dasar yang komplit 5 tahun ke depan kita punya registry dan sebagainya, maka permasalahan kesehatan tingkat kabupaten, kota, nasional bisa terpetakan dengan lebih baik sehingga pengambilan kebijakannya juga lebih tepat. Kita istilahkan dengan evidence based policy. Jadi itu salah satu tujuan luhur yang kita capai bersama. Saya rasa harus kita lanjutkan. ID siap berkontribusi. Oke, baik, terakhir Kepala Dinas, Ya. apa harapannya dalam program ini Pak Dokter? Saya melihat dari aspek sasaran kita hampir 4,6 juta sudah kita petakan itu. Baik dari bayi, balita, prasekolah, usia lebih 18 tahun sampai ke lansia. Nah, kita berharap nanti dalam sisi layanannya kan coveragenya semakin tinggi ya, semakin banyak yang melakukan cek kesehatan gratis ya, dan sekali setahun ini kan. Dan harapannya tentu setelah mendapatkan data diri tentang penyakitnya, masyarakat kita juga bisa melakukan intervensi pengobatan ya. Mudah-mudahan sih sehat, tidak ada yang minim yang terdeteksi penyakit. Kalau lebih masyarakat sehat kan semakin produktif ya. Itu yang kita harapkan, tentunya coveragenya semakin meningkat ya untuk cakupannya. Dan tentunya kami itu di tantangannya adalah untuk kesehatan melengkapi tadi kekurangan tadi itu. Jadi alhamdulillah support backup juga dari pemerintah pusat, provinsi, daerah ini tentunya harus kita sangat harapkan lebih kuat juga dalam hal ini untuk suksesnya program cek kesehatan gratis ini. Baik, terima kasih ya 3 narasumber yang luar biasa kita hadirkan pada siang hari ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahidi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.